Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun apapun, melalui akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian A'malul Qulub. Kita sedang membahas tentang al-khusyu'. Dan poin yang sedang kita bahas adalah kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kita sudah menjelaskan 3 poin di antaranya. Pertama, adanya kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Lahirnya juga batinnya, termasuk isi kita, isi hati kita, pikiran kita, Allah tahu, Allah melihat. Ini yang disebut dengan muraqabah. Kedua, menyadari kekurangan diri, aib-aib, kesalahan, kekeliruan, sehingga kita merasa rendah dan hina di hadapan Allah yang layak untuk meminta ampunan, meminta belas kasihan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, yang bisa melahirkan sikap ta'zim, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal, berharap, ikhlas, dan seterusnya. Itu 3 poin yang sudah kita bahas. Kita lanjut. Kiat keempat untuk meraih kekhusyuan adalah ayyusalliya salata rajulin yadhunnu annahu lan ta'uda ilaiha abada. Salat dengan atau seperti salatnya orang yang meyakini itulah salat dia yang terakhir. Dia tidak akan pernah bisa melakukan salat kembali setelah itu. Dan perasaan ini akan lebih memudahkan kita untuk fokus dan khusyuk. Juga memudahkan atau membantu kita untuk menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis yang datang dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam faqala idni wa aujiz. Ada seseorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata,
beri aku nasihat tapi ringkaskan. Jangan terlalu panjang nasihat, cukup nasihat yang ringkas. Berkatalah Nabi SAW, ini sekaligus nasihat bagi kita semua di dalam sholat, tentang sholat. Kata beliau, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Kalau kamu berdiri untuk melakukan sholat, kalau kamu berdiri di dalam sholatmu, sholatlah kamu seolah-olah itu sholatmu yang terakhir. Setelah itu kamu tidak bisa lagi sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, didhaifkan oleh Al-Busairi, tapi ada syawahid. Syawahid itu penguat, sehingga hadis ini dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid, dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Salah satu hadis yang mendukung hadis yang barusan adalah hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuril mauta fi salatik, fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi lahariyun ay yuhsina salatahu. Wasalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian di dalam salatmu. Karena seseorang apabila dia ingat kematian di dalam salatnya, pasti dia akan membaguskan salatnya. Dan salatlah kamu dengan salatnya seseorang yang meyakini dia tidak akan bisa melakukan salat lain setelahnya. Alias melakukan itulah salat dia yang terakhir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus, dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Suatu saat Ali bin Arta'ah, seorang imam di kotanya, beliau berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau memberi wejangan kepada manusia yang membuat dia menangis dan membuat orang-orang yang mendengarnya pun ikut menangis. Dia berkata, "Kunu karajulin qala libnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya usika la tusalli salatan illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghairaha hatta tamut." Di dalam khutbahnya dia berkata, jadilah kalian seperti seseorang ayah yang menasihati anaknya. Sang ayah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku wasiatkan kepada kamu, jangan kamu sholat kecuali kamu menyangka setelah sholat itu kamu tidak bisa lagi melakukan sholat lain setelahnya sampai kamu mati." Artinya, yakini bahwa itu sholatmu yang terakhir, setelah itu kamu mati. Nah, ini kiat untuk meraih kekhusyuan yang sudah dipraktekkan oleh para ulama. Mujarrab itu sudah terbukti oleh para ulama terdahulu.
mereka bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat, salah satu kiatnya adalah meyakini itulah sholat dia terakhir. Kalau ini sholat terakhir pasti harus terbaik, lebih baik dibanding sholat-sholat sebelumnya. Inilah kiat yang keempat untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kelima, ini lebih dahsyat. Kiat yang kelima untuk meraih kekhusyuan adalah hayati, hadirkan, bayangkan bahwa kamu ini sedang berada di atas sirat. Di bawahnya ada neraka Jahannam. Bayangkan hal tersebut di dalam salat. Seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk mata. Seolah-olah ketika engkau salat berdiri, bayangkan bahwa itu adalah saat ketika engkau berdiri di hadapan Allah ketika dihisab kelak. Oleh karena itu, beberapa ulama salafus saleh zaman dahulu apabila mendengar azan, berubah raut wajahnya, lalu berlinanglah kedua air matanya. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap panggilan azan dibayangkan seolah-olah itu panggilan Allah pada hari akhirat ketika akan dihisab. Di akhirat nanti ada panggilan. Kemudian semua orang berbondong-bondong menuju arah suara panggilan tersebut. Mereka membayangkan makna ini dalam setiap keadaan dari waktu hidup mereka. Contohnya nih, seseorang namanya Hatim Al-Asam. Ketika dia ditanya tentang salat dia, orang melihat salat dia itu begitu khusyuk. Dia selalu berurai air mata di dalam salatnya. Ditanya, apa resepnya? Dia menjawab, idza hanatis shalah asbaghtul wudu wa ataitul mawdi alladhi uridu as-salata fihi fa'aqudu fihi hatta tajtami'a jawarihi thumma aqumu ila as-salati wa aj'alu al-ka'bah baina hajibayya wasyirat tahta qadami wal jannata an yamini wan naru an shimali wa malakal maut warai adhunnuha akhir salati. Ini resep agar bisa khusyuk di dalam salat. Kata Hatim Al-Asam, bila datang waktu salat, aku sempurnakan wudu'ku. Lalu aku mendatangi tempat yang aku akan pakai untuk sholat. Aku duduk dulu. Aku kumpulkan konsentrasiku. Setelah terkumpul konsentrasi untuk melakukan sholat, aku berdiri melakukan sholat. Aku bayangkan Ka'bah berada di hadapanku. Sirat berada di bawah kedua kakiku. Surga ada di sebelah kananku. Neraka ada di sebelah kiriku. Sementara malakul maut selalu mengawasi aku di belakangku. Dan aku meyakini itulah salatku yang terakhir. Berkata Abu Abdurrahman Al-Asadi, aku bertanya kepada Sa'id bin Abdul Aziz, ya Aba Muhammad, ma hadzal buka'u alladhi ya'ridu laka fi shalah. Wahai Abu Muhammad. Abu Muhammad itu kunyah bagi Sa'id bin Abdul Aziz.
Wahai Abu Muhammad, tangisan apa yang selalu engkau alami di dalam sholat? Kenapa nangis gitu? Setiap sholat nangis. Dia balik bertanya, ya ibn akhi, ma su'aluka an dhalik? Wahai anak dari saudaraku, wahai keponakanku, gitu ya. Kenapa kamu bertanya begitu? Aku menjawab, ya ammi la'allallaha yanfa'ani. Wahai pamanku, semoga jawabanmu ini menjadikan Allah memberi manfaat kepadaku. Semoga Allah memberi manfaat kepadaku dengan jawabanmu. Maka dia berkata, Sa'id itu berkata menjawab, ma qumtu fi salati illa muthilat li jahannam. Tidaklah aku berdiri dalam salatku kecuali selalu terbayang jahannam di pelupuk mataku. Itu yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu, menghadirkan suasana akhirat dalam fikirannya, dalam perasaannya, dalam hatinya, di dalam sholatnya, sehingga suasana akhirat yang begitu mencekam, menakutkan, mengerikan, membuat hati kita luluh, membuat hati kita begitu sensitif. Hati kita bisa fokus untuk menghayati bacaan yang kita baca di dalam sholat tersebut. Maka berkata mu'alif, man istash'ara hadhihi al-ma'ani fi shalah lam yataghayyar haluhu fil nafilah anhu fil faridah wala fil sirriyah anhu atau fil jariyah. Siapa orang yang bisa menghadirkan suasana akhirat di dalam sholatnya, maka sholatnya tak akan ada perbedaan. Apakah dia sholat fardu atau sholat sunnah? Apa sholat jahriyah atau sholat sirriyah? Apa dia sholat menyendiri, umpama sholat sunnah, tahajud dan yang lain-lain di rumah, atau sholatnya berjamaah bersama orang banyak? Tak akan ada perbedaan. Karena di seluruh sholatnya, yang fardu ataupun yang sunnah, menyendiri atau di tengah orang banyak, dia tetap menghadirkan suasana akhirat dalam hatinya. Semakin kuat dia menghadirkan suasana akhirat dalam hati dan fikirannya, semakin besar kadar kekhusyuannya. Semakin lemah, semakin sedikit juga kadar kekhusyuannya. Nah, inilah yang menjadi kiat untuk meraih kekhusyuan yang telah teraih oleh para ulama zaman dahulu. Tapi sayangnya, ini sayang, kebanyakan manusia lalai dari hal ini, bukan menghadirkan suasana akhirat di dalam salat mereka. Mereka tetap menghadirkan suasana kesenangan duniawi di dalam sholatnya. Ketika sholat, yang difikirkan pekerjaan, yang difikirkan dagangan kalau dia seorang pedagang, yang difikirkan proyeknya kalau dia sedang menggarap sebuah proyek, yang difikirkan untung rugi kalau dia sedang bisnis, yang difikirkan pelajaran sekolah, tugas kalau dia seorang siswa atau mahasiswa, yang difikirkan adalah suasana gembira ketika bermain dengan kawan-kawan kalau dia tukang main. Bagaimana orang seperti itu bisa khusyuk di dalam sholatnya?
Tapi yang aneh, orang-orang yang seperti itu oleh para ulama disebut dengan orang yang qasiyatun qulubuhum, yang keras hatinya. Mereka bisa khusyuk ketika menghadap sesama makhluk di dunia. Ketika orang itu dipanggil oleh orang yang dia hormati, oleh orang yang dia segani, seperti karyawan dipanggil oleh bosnya, prajurit dipanggil oleh komandannya, pegawai dipanggil oleh pimpinannya, para menteri dipanggil oleh presidennya. Kita lihat bagaimana sikap mereka. Mereka begitu khusyuk, mereka begitu ta'zim, sikapnya yang baik, penampilan yang baik, baju yang dipakai baju terbaik, mandi terlebih dahulu, pakai wewangian terlebih dahulu, persiapan tentang bahan yang akan dibicarakan dengan bosnya terlebih dahulu. Dan ketika menghadap sikap sempurna, gatal pun tidak berani menggaruk. Saya nggak tahu antum semua belum pernah melihat tentara ketika berbaris menggaruk-garuk bagian badannya yang gatalnya. Apa tidak ada yang gatal? Mungkin ada, tapi ditahan. Tidak pernah ada umpamanya orang yang sedang bertemu dengan atasannya lalu main-main HP. Ketika ada yang main HP, prajurit kan langsung ditegurnya, dimarahi. Itu menjadi pelajaran bagi yang lain khusyuk semuanya menghadap orang yang menjadi atasannya. Kalau kepada manusia bisa khusyuk seperti itu, kenapa kepada Allah tidak bisa? Karena pengagungan kepada Allah begitu tipis dalam dirinya. Bahkan tidak menganggap keagungan Allah ada hadir di dalam hatinya. Makanya asal-asalan. Makanya berkata Muslim bin Yassar rahimahullahu ta'ala, "Lau kunta baina yaday malikin tatlubu hajatan lasarraka an takhsha'a lahu." Seandainya engkau berdiri di hadapan raja, penguasa, dan kamu ingin meminta keperluanmu, kebutuhanmu kepada raja tersebut, maka pasti kamu akan bersikap khusyuk di hadapan sang raja. Berpenampilan terbaik, memakai pakaian terbaik, ekspresi wajah terbaik, dan berupaya untuk bisa membuat ridho sang raja agar proposal yang diajukannya disetujui, agar kebutuhan yang akan dia minta diberikan. Berkata Dhunnun al-Misri, kata beliau, "Lau ra'aita ayyuhal battal ahadahum wa qad qama ila salatihi wa qiraatihi falamma waqafa fi mihrabihi wastaftaha kalama sayyidihi khatara ala qalbihi anna dhalikal maqam alladhi yaqumu fihi an-nasu li rabbil alamin fankhala'a qalbuhu wa dhahala aqluh." Kalau engkau melihat orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, mereka berdiri melakukan sholat dan bacaan di dalam sholat, maka ketika mereka berdiri di tempat sholatnya, mulai membuka bacaannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, terlintaslah dalam benak mereka, dalam hati dan pikiran mereka, bahwa saat itu adalah saat ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di hadapan orang raja yang sangat disegani saja kita ini sangat takut berdiri. Bayangkan orang kelak berdiri di hadapan Allah, raja di raja, zat yang syadidul iqab, yang sangat dahsyat siksanya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah dalam suasana yang mengerikan, suasana akhirat. Mereka membayangkan suasana akhirat ketika mereka berdiri di hadapan Allah. Mereka bayangkan itu sedang mereka alami di dalam solat-solat mereka. Maka apa yang terjadi? Fan khala'a qalbuhu wa dhahala aqluhu. Maka hatinya pun bergetar. Takut lalu fokus, takut mengecewakan zat yang sedang ada di hadapannya, lalu murka, makanya fokus, hatinya, pikirannya, akalnya semuanya fokus. Dan itu yang mereka alami, yang mereka lakukan di dalam solat-solat mereka. Mansur bin Safiyah, beliau adalah Mansur bin Abdurrahman. Huwa yabki fi kulli shalah. Dia setiap salat itu selalu menangis. Maka ditanya, lalu dia menjawab. Jawaban ini disebarkan oleh murid-muridnya. Mereka mengatakan fakanu yarawna annahu yudzakkirul maut wal qiyamah inda sholawat, bahwa mereka melihat bahwa Mansur bin Safiyah atau Mansur bin Abdurrahman ini di dalam setiap sholatnya selalu mengingat kematian dan mengingat akhirat. Apa yang terjadi? Terciptalah suasana akhirat di dalam hatinya. Jadi kiat yang kelima untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat, hadirkan suasana akhirat. Fikirkan kematian, fikirkan kondisi alam kubur. Bayangkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bayangkan sirat, bayangkan hisab, bayangkan surga dan neraka, sehingga menciptakan suasana akhirat dalam hati dan pikiran kita di dalam sholat. Inilah kiat yang kelima. Keenam inilah yang banyak diabaikan oleh kita-kita ini, yaitu an tufarriqa qalbaka lis-shalah wa an tu'thiraha ala ma siwaha. Fokuskan hatimu ke dalam salat selama salat dan menomorsatukan salat dibanding urusan yang lain. Mestinya kita selalu berpikir tentang isi sholat di luar sholat daripada memikirkan urusan di luar sholat di dalam sholat. Jadi ketika kita makan, ketika kita bekerja, ketika kita bermuamalah, isi kandungan yang kita baca dalam sholat harusnya terbayang, harus selalu terfikirkan. Apa isi sholat? Banyak. Pengagungan kepada Allah. Setiap posisi gerakan yang kita lakukan di dalam sholat isinya pengagungan. Ketika takbir, sebagian ulama menyatakan bahwa salah satu di antara maksud dari takbir adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla.
Demikian juga ketika kita berdiri sedekap, sikap sedekap ini merupakan sikap tawadhu'nya kita, sikap siap tunduk patuhnya kepada Allah yang kita agungkan. Nyaris, bukan nyaris, tidak ada satupun gerakan di dalam sholat yang bersikap iseng tanpa sebab. Tanpa tujuan, nggak ada. Sedekapnya ada tujuan. Sedekap ini sikap tawadhu dan sikap tunduk patuhnya sang hamba kepada Khaliq, kepada Allah yang kita sedang sholat kepada Dia. Sikap ruku pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sikap sujud adalah sikap merendahkan diri kita, meninggikan Allah. Ketika kita sujud, kita rendahkan diri kita dan kita tinggikan Allah. Makanya kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah Rabbku. Suci dari apa? Suci dari kerendahan dan kehinaan. Kita merendahkan diri, menghinakan diri. Allah suci dari kerendahan dan kehinaan. Maka kita sebut Subhana Rabbiyal A'la. Kita merendah, kita sebut nama Allah yang tinggi. Ketika ruku kita menghinakan diri. Allah suci dari kehinaan. Subhana Rabbiyal Azim. Kita menghinakan diri, kita sebut Allah yang agung sebagai lawan dari kehinaan. Antara bacaan dengan sikap gerakan dalam sholat matching, klop. Saling mendukung antar sikap tubuh dengan apa yang kita baca dalam sholat ketika ruku tersebut. Juga ketika sujud, juga ketika semua gerakan. Ini salah satu pertimbangan yang dijadikan dalil oleh para ulama yang ketika Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu ini sedekap lagi itu. Karena tidak ada gerakan dalam sholat yang tanpa maksud. Adapun kalau Sami Allahu liman hamidah kemudian ngarumbai lagi ke bawah, sikap itu adalah sikap yang sama dengan di luar sholat. Sikap yang tidak menunjukkan tawadhu dan pengagungan kepada Sami Allah liman hamidah. Asal apa maksudnya ke bawah? Tidak ada maksud apa-apa. Sama dengan sikap di luar sholat. Ini tinjauan dari aspek hikmah gerakan-gerakan sholat. Bukan tinjauan fiqih. Tapi tunjangan dalil dari aspek fiqih dari hadis banyak. Di antara hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Wa'il bin Hujr mengatakan ketika melihat Rasul SAW gerakan dari awal sampai akhir, di tengah-tengah hadisnya menyatakan summa qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi. Kata Wa'il bin Hujr, kemudian Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti i'tidal ya, i'tidal, bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahu, dan aku melihat beliau memegangkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di dalam dada. Sedekap. Ini aspek fiqihnya. Tapi ini ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan begini sunnahnya, ada yang menyatakan ke bawah. Walhasil kita tidak mempermasalahkan itunya. Silakan yang mau begini, yang begitu, tong pasea. Di samping begitu jangan ya mah beda akidah ya, akidah. Beda salat, beda akidah.
Selama itu diikhtilafkan oleh para ulama, sudah kita ambil mana yang menurut kita terkuat dan kita toleran dan hormat kepada pendapat yang kita tidak ambil. Dan itu ini rahasianya. Dua pernyataan tadi di aspek fikih hadisnya ada, dari aspek tinjauan hikmah sholat, saya lebih memilih sami Allahu liman hamidah teh ke sini. Kecuali kalau imam sami Allahu liman hamidah ke bawah, saya juga ikut ke bawah. Mau ribut. Kenapa? Karena Nabi menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita pernah membahas kitab Bulughul Maram pas hadis ini, bab al-imamah wal jamaah, jamaah wal imamah. Bab salat berjamaah dan imamah. Hadis ini dibahas. Dan kita membahas syarah dari para ulama. Kita saat membahas syarah Syekh Al-Bassam dari kitab Tadhil Ahkam. Kita ambil juga syarah Syekh Al-Utsaimin. Semuanya mengutip pendapat para ulama zaman dahulu, bahwa hadis ini diterapkan dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan antara imam dengan makmum. Selama gerakan-gerakan sholat, ada imam yang sami Allah liman hamidah sedekap, ada orang yang ke bawah atau sebaliknya. Ada yang ketika sujud dua tangan dulu, ada yang ketika sujud dua lutut dulu. Ini ikhtilaf yang ma'ruf dari zaman dahulu. Tapi para ulama yang berbeda pendapat tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyesatkan, enggak, saling toleran. Ada yang bangkit dari rakaat pertama ke kedua, ada duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Demikian juga di rakaat ketiga keempat, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Terserah masing-masing. Sesuai dengan ilmu atau dalil yang sampai ke masing-masing orang, dan itu berbeda. Tidak mungkin kita mengamalkan pendapat yang tidak kita yakini. Pasti yang kita amalkan yang kita yakini, dan tidak bisa kita memaksa orang lain untuk mengamalkan seperti yang kita yakini, padahal keyakinan dia beda. Yang terutama beramal berdasarkan ilmu. Makanya para ulama dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, ikhtilaful ulama ka'ittifaqihim. Ikhtilaf para ulama itu menunjukkan kesepakatan mereka. Kok bisa ikhtilaf itu dianggap sepakat? Sepakat dalam hal apa? Sepakat dalam hal bahwa masing-masing ulama beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepada masing-masing orangnya itu. Kenapa itu begitu? Ya ilmu yang sampai kepada dia begitu. Kenapa ini begini? Ya ilmu yang sampai kepada dia begini. Kenapa saya begini apa begitu? Begini dan begitu, ya sampai ilmu yang sampai ke saya begitu. Sepakat, semua orang beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepada diri, sepakat. Dan ilmu yang sampai kepada masing-masing orang berbedanya, pasti amal lahiriahnya berbeda. Tapi kita saling menghormati. Dalam hal yang memang para ulama ikhtilaf dalam masalah itu, kita saling menghormati, saling menghargai. Itu mah aspek fikihnya. Kita tidak sedang membahas aspek fikih, tapi sedang membahas apa? Hikmah dari gerakan-gerakan sholat. Memahami hikmah dari gerakan-gerakan sholat bisa menunjang kekhusyuan. Kenapa kita sedekap begini? Kenapa angkat tangan 2 sampai sebahu? Kenapa ruku itu harus begitu dan bacaannya subhana rabbiyal azim? Kenapa ketika sujud subhana rabbiyal a'la? Oh, matching antara bacaan dengan gerakan.
Ketika ruku menghinakan diri, kita sucikan Allah dari kehinaan dan kita sebut keagungan Allah subhana rabbil azim. Ketika sujud kita merendahkan diri, kita sucikan Allah dari kerendahan dan kita sebut sifat Allah al-a'la yang maha tinggi. Matching enggak itu? Matching teh apanya? Sesuai. Matching teh klopas gitu. Jadi ketika kita membaca doa ruku, dalam posisi ruku, aduh klop di hati. Ruku itu sikap menghinakan diri. Allah mah suci dari kehinaan, makanya kita tasbih subhana rabbiyal azim. Allah maha agung. Penghayatan ketika ruku klop. Penghayatan ketika sujud klop. Begitu juga ketika berdiri, begitu juga ketika i'tidal, begitu juga ketika duduk antara dua sujud dan semua gerakan salat. Mengetahui hikmah di balik gerakan-gerakan salat bisa menunjang kekhusyuan kita di dalam salat kita. Nah, jadi poin yang keenam adalah antufari wa qalbaka lis-shalah wa antu'thiraha ala ma siwaha. Fokuskan hati ke dalam salat dan menomorsatukan salat dibanding masalah lain. Jangan masalah lain dibawa, dibahas, diingat, difikirkan dalam salat. Semuanya itu sisihkan dulu. Ini salah satu hikmah. Kenapa awal sholat dan perpindahan gerakan sholat dengan takbir, bukan tasbih, bukan tahlil, bukan istighfar, tapi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar. Kenapa? Untuk mengingatkan, sebagai reminder, pengingat, menyadarkan bahwa yang terbesar itu Allah. Karena Allah yang terbesar, Allah lah yang harus difikirkan, harus diprioritaskan, harus dipentingkan. Mungkin ketika kita bacaan, ketika berdiri agak panjang, awalnya konsentrasi menghayati, lama-lama ingat ke urusan dunia, ingat ke pekerjaan, ingat ke ini ke itu, lalu takbir Allahu Akbar, ingat Allah yang maha besar, kembalikan, prioritaskan Allah. Begitu dan begitu seterusnya, ya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir murid dari Imam Ibnu Qayyim. Termasuk juga beliau pernah berguru kepada Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Imam Ibn Katsir, wal khusyu fis shalah innama yuhsalu biman farra qalbahu laha wastaghalla biha amma adaha wa atharaha ala ghairiha wa hina idzin takunu rahatan lahu wa qurrata ainin. Khusyuk di dalam sholat hanya bisa teraih oleh orang yang memfokuskan hatinya untuk sholat dan menyibukkan diri dengan sholat sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain di luar sholat. Menomorsatukan sholat dibanding urusan-urusan lain. Maka ketika itulah akan terasakan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan di dalam sholat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Telah ditanamkan kecintaan ke dalam hatiku kepada 3 hal. Pertama, kepada parfum wangi-wangian. Wangi-wangian itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam bagi laki-laki,
membeli parfum untuk mengamalkan sunnah itu ibadah. Makanya sebagian ulama menyatakan menolak pemberian parfum ketika ada orang yang memberi parfum kepada kita. Kita tolak. Hadza minas shaghair. Ini termasuk dosa kecil. Jadi kalau ada yang ngasih parfum, jangan ditolak. Kamu yang parfumnya setetes 1 juta, ambil saja sudah. Pertama, telah ditanamkan kecintaan kepada diriku 3 hal. Pertama, parfum. Kedua, wanita. Ketiga, dan dijadikan kebahagiaan dalam hatiku di dalam sholat. 3 itu yang membuat Nabi SAW betah berada di dunia. 3 ini nih. Kenapa beliau menjadikan sholat salah satu di antara sumber kebahagiaan? Karena sholatnya menghasilkan. Menghasilkan apa? Bukan menghasilkan uang, dunia dan sejenisnya. Menghasilkan ketenangan, ketentraman, keteduhan, kesyahduan, kebahagiaan yang tidak bisa diraih dengan cara yang lain. Makanya beliau berkata kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, kita merasakan ketenangan dengan melakukan sholat. Sholat yang bagaimana? Itu tadi sholat yang khusyuk. Yang selama sholat hatinya full, fokus kepada apa yang dia baca dalam sholat. Sehingga tak ada waktu untuk berpikir hal di luar sholat. Berkata Ibnul Munkadir, inni la adkhulu fil lail fayahuluni fa usbihu hatta asbaha wa ma qadaitu minhu arabi. Aku memasuki waktu malam. Malam terasa begitu singkat bagi diriku. Ketika esok harinya pagi hari, aku tidak merasakan panjangnya waktu malam. Apa maknanya? Maknanya dijelaskan oleh para ulama, idza aqbala al-lailu wa dakhaltu fihi wa baradtu ila as-salah wa khalautu bi rabbi fa idza bil-laili qad inqadha. Watasarramtu sa'at watasarramat sa'atuhu walam ash'ur bidzalik walam yahsul ma kuntu uammiluhu min tulil munajat fahiya qasiratun fi nadharihi li shiddati saghfihi wa ta'alluq bidzalik. Maknanya ketika malam tiba, aku memasuki waktu malam, aku bersegera menunaikan sholat. Salat apa? Salat tahajud seusai isya. Aku berkhalwat dengan Rabbku, berdua-dua dengan Allah, bermunajat, berdialog di dalam salatku. Ternyata malam tak terasa begitu cepat berlalu. Dan aku tidak menyadarinya. Dan malam terasa begitu pendek dalam pandanganku. Itu karena apa? Karena kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang dia rasakan selama sholat semalaman. Sehingga malam terasa pendek. Ada anak-anak muda yang sekarang seperti itu. Malam terasa pendek. Banyak. Tapi bukan dengan sholat. Mungkin dengan main game. Lagi ngantuk main game, cenghar mendadak. Tiba-tiba sudah azan subuh. Asa cikene. Maksudnya serasa baru isya, sekarang sudah subuh lagi, gak terasa malam tuh ya pendek banget. Dipakai main game.
dipakai nonton, dipakai hangout dengan teman-teman. Ayo kita ketemu di kafe jam 9 atau jam 10. Oke. Nggak berapa lama sudah ada azan subuh. Nggak terasa ya. Padahal itu malam panjang. Lebih dari 5 atau 6 jam. Tapi kenapa terasa pendek? Perasaannya, hatinya larut di dalam suasana yang dia anggap menyenangkan. Sayang hal yang menyenangkan itu kesia-siaan. Adapun para ulama zaman dahulu, seluruh jiwa raganya larut di dalam hal yang menyenangkan dirinya, tapi sesuatu yang agung berupa sholat atau membaca Al-Quranul Karim. Itulah yang dialami oleh Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala. Ada seorang yang dikenal sholatnya khusyuk, namanya Amir bin Abdul Qais. Dia ditanya, atuhadithu nafsaka bisyai'in fis sholah? Apakah kamu suka berbicara dengan dirimu sendiri dalam sholat? Artinya ngelamun. Apa kamu pernah melamun gak di dalam sholat? Apa dia jawab? Au syai'un ahabbu ilayya minas sholat uhadithu bihi nafsah. Kata dia, atau ada sesuatu yang lebih aku sukai daripada sholat lalu aku fikirkan. Umpamanya sesuatu yang lebih disukai itu baik makanan atau aktivitas duniawi, olahraga, kalau orang yang suka main bola, futsal, berenang, lari, bela diri atau yang lainnya, kalau itu lebih disukai daripada sholat, lalu terfikirkan di dalam sholat. Apakah itu maksudmu? Mereka murid-muridnya berkata lagi, inna lanuhaddithu anfusana fis shalah. Kalau kita mah suka ngelamun di dalam sholat, dalam arti banyak memikirkan hal lain, perkara lain di dalam sholat. Perkara-perkara di luar sholat difikirkan dalam sholat. Kami suka dan selalu. Saya yakin kalau di sini nggak ada yang begitu. Maksudnya nggak ada yang tidak begitu, kata. Semuanya begitu. Betul apa benar? Ngakulah. Saya juga ngaku begitu. Dia menjawab, ketika inna lanuhadditsu anfusana fi shalah, kami suka berbicara dalam hati-hati kami di dalam salat. Ditanya oleh Amir bin Abdul Qais, abil jannati wal hur, apakah kamu membicarakan tentang surga dan bidadari surga dalam salat? Mereka menjawab, la. Bi ahlina wa amwalina, yang kami bicarakan dengan hati kami dalam salatlah harta dan keluarga kami. Dalam salat ingat hartanya, ingat pekerjaannya, ingat keluarganya. Antum yang di sini semua suka begitu? Bukan suka, tidak pernah tidaknya. Selalu terfikirkan urusan dunia dalam sholat. Belum tentu kurang dari 90% tuh memikirkan dunia dalam sholat. Bahkan bisa lebih dari 90%. Bahkan tak mustahil 100%. Isi sholat kita berpikir tentang dunia. Mulut mah membaca doa dalam sholat, pikiran mah kemana-mana. Nggak matching antara mulut dengan hati dan pikiran. Nggak klop, nggak sinergi, nggak kompak gitu. Mulut membicarakan akhirat dan pengagungan kepada Allah, hati pikiran berpikir tentang dunia. Ya kompak tuh antara mulut, hati dan pikiran. Maka dijawab oleh murid-murid Amir bin Abdul Qais, enggak, kita berpikir tentang harta kami dan keluarga kami. Apa yang
Dia katakan, li an takhtalifal asinnatu fiyya ahabu ilayya min ayyakuna hadha minni fi salati. Kalau gigi-gigiku karehol, saya nggak tahu bahasa Indonesia karehol itu apa, tidak rata, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, itu karehol, apa tidak rata. Kalau gigi-gigiku itu karehol tidak rata, itu lebih aku sukai daripada aku berbuat seperti kalian di dalam sholatku. Mending gigi karehol asal sholat khusyuk daripada gigi beres tapi sholat awut-awutan. Itulah intinya. Maka ditanya lagi, amma tashu fi sholatik, kamu pernah sahun gak di dalam sholatmu? Dia jawab, au hadithun ahabbu ilayya minal Qur'an hatta usghilu bihi. Atau maksudmu ada satu ucapan, satu perkara yang lebih aku cintai daripada bacaan Al-Quran dalam sholatku sehingga aku menyibukkan diri dengan perkara itu? Hayhat, munajatul habib tastaghril ihsas. Sama sekali tidak. Bermunajat itu artinya saling berbisik antara kita dengan pihak lain. Bermunajat dengan Al-Habib. Al-Habib itu siapa? Bukan petarung UFC. Bermunajat dengan Allah, zat yang saya amat sangat cintai, itu menghanyutkan seluruh perasaan saya sehingga tak terbersit untuk berpikir yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh dan dirasakan oleh para ulama ketika sholat-sholat mereka. Maka berkata muallif rahimahullah, فينبغي على الواحد منا إذا أراد أن يدخل في الصلاة أن يفرغ نفسه من شواغلها حتى يحسن مناجاة ربه فكما أنه لا ينبغي أن يكون في مصلاه ما يشغل بصره فكذا لا ينبغي أن يكون في نفسه ما يشغل قلبه. Hendaklah bagi setiap orang di antara kita apabila ingin masuk memulai sholat, hendaklah memfokuskan hatinya, membersihkan fikirannya dari kesibukan-kesibukan lainnya, perkara-perkara lain, sehingga munajat dia kepada Allah menjadi semakin bagus. Sebagaimana ketika sholat tidak boleh ada yang menyibukkan mata kita. Selama sholat mata kita terfokus ke mana? Ke tempat sujud. Dari awal sampai akhir ke tempat sujud. Kecuali waktu tasyahud. Kalau waktu tasyahud fokus ke isyarat telunjuk. Di luar tasyahud fokus kepada tempat sujud. Nggak boleh disibukkan dengan urusan lain. Ada orang lewat dilirik, oh si anu. Ada anak lewat, oh mirip ibunya ini. Fokus ke tempat sujud. Sebagaimana pandangan kita tidak boleh melarak lirik ke sana kemari, demikian pula hati kita, pikiran kita harus fokus kepada bacaan. Tidak boleh melirik untuk berpikir perkara-perkara lain di luar bacaan sholat. Ya, inilah kiat yang ke-6 untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kiat 7, 8 dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hanya ada 8 kiat yang kita akan bahas. Tinggal 2 kiat lagi yang tersisa.
Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah berdosa jika seseorang menangis dalam sholatnya karena ia ingat kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Ia menangis karena menyesal belum bisa berbakti kepada orang tuanya. Syukran. Taib, afan. Jazakumullahu khairal jaza wa jazakallahu khairal jaza. Menangis dalam sholat karena ingat ke orang tua itu tanda bahwa dia tidak khusyuk. Bukan orang tua yang harus diingat dalam sholat, tapi fokus kepada bacaan sholat. Jadi tidak setiap menangis dalam sholat wujud kekhusyuan, tergantung alasan. Kenapa dia menangis? Apakah menangis karena takut kepada Allah akibat dosa-dosanya ketika duduk Rabbik firli warhamni, lalu ingat dosa-dosanya lalu menangis? Kalau begitu iya, itu khusyuk. Tapi kalau menangis dalam sholat, ketika sholat ingat kepada orang yang dia benci. Orang yang dia benci pernah menghina, pernah menzalimi, diingat dalam sholat sampai nangis. Geranget. Dari awal sampai akhir berpikir tentang orang itu. Sampai nangis karena ingat kepada kejahatan. Khusyuk bukan? Bukan. Itu melamun. Oleh karena itu, waktu sholat fokus. Jangan fikirkan dulu orang tua, istri, anak-anak, pekerjaan. Tadi dikatakan di dalam dialog antara Amir bin Abdul Qais dengan muridnya, kami dalam sholat berpikir tentang harta dan keluarga. Keluarga bisa orang tua, bisa anak, bisa suami atau istri, bisa yang masih hidup, bisa yang sudah mati. Lalu menangis. Baik menangis itu karena mungkin ingat ke anaknya yang di luar kota, khawatir dia lagi sakit atau lagi sakit, lalu nangis karena kasihan ke anaknya di dalam sholatnya. Itu bukanlah kekhusyuan, karena berarti dia lalai dari menghayati bacaan sholat. Nanti seusai sholat silakan pikirkan orang tua dan doakan sampai nangis, boleh. Jangan dilakukan di dalam sholat. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz wa fiik barakallah. Imam di masjid daerah ana saat sholat jahriyah maghrib dan isya selalu saat rokaat sirriyahnya sangat cepat. Selalu baru ana baca alhamdulillah imam sudah ruku. Bagaimana solusinya? Ganti imamnya. Hese. Susah. Jadi kalau maghrib isya normalnya. Tapi pas sholat duhur dan asar kita baru takbir, baru baca doa iftitah, mungkin Allahumma ba'id baini wa baina sampai akhir, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah ruku. Bagaimana solusinya? Pertama, kalau bisa diganti-ganti atau tanyakan, usulkan imam, jangan kecepetan. Kita baru bismillah loh, ini imam sudah ruku. Kalau bisa dan berani. Tidak setiap yang berani bisa ya berani, tapi akhirnya berantem gitu. Kalau kamu tidak suka saya jangan sholat sini, sana, nggak bisa begitu kan? Ada imam yang karakternya begitu mungkin. Kalau tidak bisa diganti bagaimana? Kalau kita sudah tahu bahwa dia begitu, sesuaikan. Mungkin kitanya lelet.
Mungkin kitanya terlalu lambat, maka sesuaikan, percepat bacaan kita dan berusaha untuk tetap bisa menghayati. Nah, saya sudah maksimal, sudah agak cepat. Dengan kecepatan maksimal yang bisa saya lakukan sambil tetap menghayati bacaan, tapi tetap maksimal sampai ihdinas syiratal mustaqim, ini sudah ruku. Dan selalu begitu. Kalau memang begitu dan imam nggak bisa diganti, langsung Fatihah saja, jangan iftitah. Karena kita yakini baca iftitah nggak selesai Fatihah. Para ulama sepakat tentang wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Dan para ulama sepakat sunnahnya baca iftitah. Lewat iftitah langsung Fatihah agar tamat waladhdallin amin, ruku, masih keburu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan di luar tema. Bagaimana bila seorang suami yang sudah keluar dari rumah, sudah membawa baju semua, kabur nih. Ini mah laporan. Apakah itu sudah termasuk menjatuhkan talak? Enggak, itu kabur. Karena beliau melalui WA sudah menjatuhkan pilihan untuk bersama istri keduanya. Laporan kan? Sekaligus curhat. Yang sabar akhwat ya. Ya, kalau suami pergi atau sebaliknya suami menyuruh istrinya pergi dari rumah. Pulang kamu ke rumah orang tuamu, ke rumah kakakmu, dan seterusnya. Apa itu talak? Belum. Kalau si suami tidak berniat menjatuhkan talak. Termasuk pergi bawa baju dan WA WA sudah menjatuhkan pilihan untuk bersama istri kedua. Kan selama ini juga bersama istri kedua dan bergiliran dengan pertama ya. Nah, kalau tidak jelas lafaz talak, belum talak. Tapi si suami ini berdosa karena tidak adil. Ingin poligami, ingin ta'adud, tapi nggak bisa adil. Miring nanti jalan di mana? Di akhiratnya. Kalau memang tidak bisa adil, kata Al-Quran cukup satu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidu fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahi wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3, 3 atau 4. Kalau kamu takut nggak bisa adil, 1. Ini nggak adil. Saya akan di sana aja. Kamu cukup saya nafkahi saja, tapi nggak akan datang, nggak dapat giliran, nggak adil. Dosa besar dosanya. Jadi kalau tidak menceraikannya, lalu hanya menghabiskan waktu di istri pertama saja, maka dia zalim, dia berdosa ya. Bagaimana sikap si istri yang pertama? Tentu saja ingatkan suami, Pak, Abi, Aa, Engkang, Beb, atau apalah sebutannya ya. Saya tidak keberatan di poligami, padahal keberatan. Tapi kan sudah. Karena jurus yang dipakai untuk suami itu lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Paham apa tidak? Kok diam saja? Kalau minta izin sebelum menikah lagi, nggak akan dapat. Tapi kalau prung nikah lagi tanpa bilang setelah itu minta maaf, itu lebih mudah. Karena sudah terjadi, ya maaf ya saya sudah nikah lagi, sok mau gimana tuh? Jangan, sudah akad.
Jadi apa kalimatnya tadi? Lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Mungkin ini jurus si ikhwan ini, bukan anjuran anak ke antum, bukan. Saya tidak bertanggung jawab kalau ini diamalkan. Enggak. Sekali lagi, bila perlu catat. Apa kalimatnya? Lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Cuma resikonya gede minta izin, minta maaf juga. Jadi ingatkan, Pak, saya tidak keberatan karena sudah saya di poligami. Tapi saya ingatkan, kalau nggak adil dosa Allah. Zolim, di akhirat miring tuh nanti. Saya mah ingatkan saja. Gitu aja bilangnya ya. Gitu. Allahu a'lam. Ustaz Afan, ana belajar bertanya di luar tema. Kalau ahwat semua di luar tema tuh. Nggak peduli mau khusyuk mau tidak sholatnya. Bagaimana ana harus bersikap ketika ayah belum mengizinkan anak menikah? Ini masih single nih. Karena beliau ingin anak menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Ya sudah, selesaikan kuliah dengan segera. Bila perlu ambil semester pendek. Setiap semester ambil semester pendek. Harusnya 4 tahun, 5 tahun, ini 3 tahun selesai gitu. Biar bisa cepat nikah. Pertama, kalau memang sudah ngebet ingin nikah dan nikah sudah wajib bagi dirinya. Kalau enggak nikah bahaya, bisa terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan. Obrolkan dengan ayah, dengan ibu. Adu argumentasi. Apalagi sudah ada calon yang melamar. Ungkapkan. Dan berikan garansi. Walaupun saya nikah, tetap saya akan menyelesaikan kuliah. Tidak akan mengecewakan ayah dalam hal ini. Berikan garansi. Bila perlu calon suaminya panggil, ya walaupun nanti kami nikah, saya akan dukung istri saya untuk sekolah terus sampai doktor. Bila perlu begitu. Ini yang pertama. Pokoknya buka pintu dialog, pintu obrolan. Minta bantuan ibu agar ibu mendukung. Kata syahwat justru itu keinginan ibu. Hanya ibu gak berani langsung ngomong. Tapi biasanya antara ibu dengan putrinya itu lebih dekat ya. Ibu lebih bisa paham perasaan istri. Ibu juga pernah menjadi putri, menjadi ABG seperti putrinya. Mungkin lebih memahami ya. Itu pertama. Kalau itu berhasil, beres masalah. Tapi masalah kedua, Ustaz belum ada calonnya. Ngapain nanya gini ya tuh? Kalau belum ada calonnya. Nanti kalau sudah ada calon, ada yang melamar, baru nanya. Anggap saja ini sudah ada calonnya ya. Sudah ada yang melamar dan klop gitu. Kedua, kalau ayah kekeh, ibu kekeh, pokoknya kami tidak mengizinkan. Maka sudah, hapus saja dulu keinginan untuk menikah saat ini. Fokus dulu kepada birrul walidain. Senangkan, bahagiakan ayah dan ibu dalam perkara ini. Tamatkan dulu kuliah. Itu yang terbaik daripada kawin lari, capek. Daripada kawin terpaksa, udah kawin siri aja ngamuk ini ayah dan ibu. Dan bisa dipidanakan loh yang kawin siri. Makna kawin siri itu tanpa seizin ayahnya.
Mungkin dinikahkan oleh ustadznya, oleh siapanya, oleh imam kelompoknya kalau dia masuk kelompok tertentu, sempalan, kelompok sempalan. Itu bisa dipidanakan. Lapor aja ayahnya ini ke polisi, anak saya ada yang menikahkan. Nanti walinya, saksinya itu bisa ditangkap, dipidanakan, dipenjara. Dan ayahnya berhak menggagalkan, mengcancel pernikahan tersebut. Nah, daripada itu yang terjadi, sudah fokus saja belajar, percepat kuliahnya, ambil semester pendek, begitu kuliah selesai, baru menikah dan insya Allah Allah gampangkan ya. Wallahu a'lam. Jangan ambil jalan pintas nikah siri saja. Nanti pada saatnya selesai kuliah baru nikah terang-terangan. Ini ada 2 masalah. Lebih dari 2 ketan, coba hitung. Pertama, durhaka ke orang tua. Kedua, berisiko nikahnya tidak sah. Dan berisiko dipidana nanti, dipenjara. Ketiganya, menimbulkan fitnah. Orang-orang gak tahu si Ahwat ini sudah nikah, boncengan dengan lelaki, padahal itu suaminya. Orang belum tahu, itu pakai jilbab, pakai cadar, boncengan sampai pegangnya juga erat begitu. Jadi fitnah. Dan yang lebih parah kalau hamil duluan. Bingung tuh. Akhirnya pasti bilang kami sudah nikah siri. Ngamuk bapaknya. Sedih ibunya. Dan berakibat nanti harus akad ulang untuk menunjukkan bahwa mereka menikah. Akad ulang ini dipermasalahkan secara fiqih. Kalau ini dianggap akad yang sebenarnya, berarti akad yang pertama bobodoan, berarti selama ini berzinah. Kalau yang dianggap sah akad pertama nih, dan yang akad yang kedua di hadapan penghulu itu cuma main-main, dia mempermainkan ayat Allah, istihza kepada Allah, kepada syariat Allah. Karena menikah salah satu tanda kebesaran Allah, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, nikah gitulah, punya jodoh. Nikah ini tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Allah menyatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayat, tentang Rasulnya kamu perolok-olokan, kamu anggap main-main? La ta'tadiru, jangan minta maaf, jangan cari alasan. Ini bahaya. Istihza kepada ayat Allah dosa besar. Jangan ambil jalan pintas. Sekadar untuk apa? Untuk melegalkan cinta kotor, bukan cinta bersih atau murni, itu kotor. Saya pernah bilang pada zaman baheula, orang banyak mengatakan jatuh cinta adalah anugerah. Enggak, jatuh cinta itu azab. Azab dari apa? Azab dari pelanggaran terhadap syariat. Kenapa orang bisa jatuh cinta? Ada ayat yang dilanggar, minimal tatapan, ya enggak? Menatap lawan jenis. Orang bilang, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kaki. Jadi dari mata. Melanggar ayat, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihin, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Apalagi setelah itu bercanda bergurau,
dengan nada bicara yang digenit-genitkan, melanggar ayat wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Apalagi berdua-dua, berkhalwat, haram. La yahillu li imra'atin, tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berdua-dua dengan seorang lelaki, ya, kecuali dengan mahramnya. Banyak yang dilanggar, banyak dosa. Allah azab. Apa azabnya? Tersiksa dengan perasaan. Apakah jatuh cinta menyiksa? Iya, ada kangen, ada rindu, ada cemburu, ada curiga, ada sebaliknya kecemburuan dan kecurigaan dari yang kita cintai. Berantem, akhirnya nggak tenang hati, ini di mana sama siapa, di WA, lagi di mana, biasa lagi di kampus, coba visi. Dua-duanya jadi posesif, ya enggak? Ribet enggak itu urusan? Ribet. Terganggu enggak pikiran dan perasaan? Terganggu. Itu azab. Bukan anugerah. Oleh karena itulah maka jatuh cinta merupakan azab atas pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan sebelumnya. Kalau enggak ada ayat yang dilanggar tentang pandangan, tentang berkhalwat, tentang berikhtilat, tentang cara berbicara kepada lawan jenis, nggak akan jatuh cinta. Terus gimana tuh nanti berumah tangga? Jatuh cinta akan terjadi dalam kadar keindahan yang sangat puncak setelah menikah. Setelah halal silakan. Apapun yang mau dilakukan menjadi ibadah, dan itu puncak keindahan dari cinta, ya, bukan sebelum menikah. Wallahu a'lam. Afan Ustaz mau bertanya, apakah ada dalilnya melakukan kunut setiap sholat Jumat? Saya nggak tahu ada dalil kunut dalam sholat Jumat. Baru dengar, ya. Coba tanya ke yang kunut pada waktu Jumat. Kecuali kalau kunut nazilah, itu tidak hanya Jumat tapi di setiap sholat. Tapi khusus sholat Jumat saja kunut, nggak pernah dengar. Jangankan dalil, orang yang berpendapat atau orang yang melakukan itu aja rasanya belum. Saya sudah ribuan kali Jumatan. Iya gitu. Iyalah ya. Tapi seumur hidup belum pernah mengalami imam kunut atau mendengar ada imam kunut waktu sholat Jumat. Kita membahas fikih sholat, termasuk kunut kita bahas. Nggak pernah ada pembahasan pendapat di kalangan para ulama adanya kunut pada waktu Jumat. Karena masjid di dekat tempat kerja saya setiap sholat Jumat melakukan kunut. Bagaimana sikap saya sebagai makmum, tetap ikut kunut atau cari masjid lain? Cari masjid lain. Kalau bisa tanya, Pak, kenapa kunut? Mungkin nanti dia mengemukakan dalil yang mungkin kita belum tahu, dia tahu. Tapi asapiraku ya sudah umur segini tuanya belum pernah menemukan dalil adanya kunut Jumatnya. Kunut yang kita kenal kunut subuh, ada diikhtilafkan para ulama. Kunut witir, kunut nazilah, ya. Apalagi sudah ya. Ada kunut tolak bala, tapi tidak ada dalil dalam salat maghrib atau isya. Terus kunut apa lagi? Ini Jumat baru. Kunut tolak bala sering kita dengar. Saya pernah mengalaminya ketika salat maghrib isya di suatu masjid, imamnya kunut tolak bala. Dan ketika menolak bala itu tangannya itu dibalikan.
Kalau minta kebaikan begini, kalau minta keburukan begini. Bayangkan kalau kebaikan dan keburukan diminta berulang-ulang. Ya Allah, beri saya kesehatan dan hindarkan saya dari penyakit. Beri saya kekayaan dan hindarkan dari kemiskinan. Beri saya jodoh dan hindarkan dari jomblo. Terus begitu. Akhirnya selama berdoa begini terus. Cari masjid lain. Kedua, di tempat kerja saya baru-baru ini ada himbauan untuk tidak dulu sholat Jumat karena COVID sedang naik lagi. Sedangkan yang saya tahu belum ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sholat Jumat. Dan masjid-masjid juga masih normal. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Ya, itu kondisional. Mungkin saja suatu masjid ditutup atas keputusan bersama karena beberapa jamaah terkena COVID. Dikhawatirkan nanti terkena semua jamaah ditutup. Hanya di masjid itu. Di masjid lain mungkin tidak ada kasus. Sangat mungkin. Maka ya, itu satu ijtihad yang bagus demi lidaf'i namanya lidaf'il madar atau lisaddid dzariyah, untuk menutup pintu-pintu keburukan, untuk menghindarkan tersebarnya madarat. Iya, harus begitu. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah di setiap negara Islam termasuk Saudi gitu ya, menutup Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sampai haji pun tidak ada di tahun-tahun kemarin. Kalau memang diduga kuat COVID ini akan menyebar. Nah, ada kalanya COVID menyebar di suatu daerah tapi tidak di daerah lain. Jadi kalau ada suatu masjid yang memutuskan ditutup Jumatan ataupun juga sholat berjamaah karena ada kasus yang signifikan, banyak jamaah yang kena, dan jamaah yang kena kekeh ke masjid karena Omikron sekarang kan agak ringan gejalanya ya, masih bisa keluar, masih bisa jalan, dia tetap ke masjid. Kita jadi khawatir tertular, ditutup itu masjid. Gak apa-apa tutup. Kita yang masih sehat cari masjid lain yang masih buka dan tidak menyalahkan DKM-nya ya. Nah, pemerintah akan menyalahkan DKM tersebut? Saya yakin tidak, karena dia punya data, punya fakta. Datanya di sini puluhan jamaah kena. Kalau dibiarkan nanti bisa semua kena. Jamaahnya kena, pulang ke rumah semua keluarganya kena nanti. Daripada begitu tutup. Pemerintah akan memaklumi ya. Oleh karena itulah maka kondisional. Di setiap daerah bisa berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan bertanya di luar tema sedikit. Bagaimana pada gerakan sholat bisa terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf di kalangan para ulama? Ya, penyebab berbedanya pendapat para ulama dalam banyak hal, ada banyak sebab. Di antaranya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Raf'ul Malam min A'immatil A'lam. Itu khusus membahas tentang perbedaan pendapat dan penyebab-penyebabnya banyak. Pertama, ada hadis yang sampai ke satu ulama tapi hadis ini tidak sampai ke ulama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk di kalangan para sahabat. Sebab tidak semua sahabat mendengar seluruh hadis Nabi. Termasuk sahabat terdekat. Ada sahabat terdekat tidak dengar hadis, sahabat jauh dengar hadis ini. Sampai Ibnu Abbas ketika mendengar ada orang di luar sana jauh, di luar negeri kalau sekarang, katanya
punya hadis yang saya tidak dengar, didatangi. Sudah kita jelaskan ya di beberapa pengajian. Jadi di kalangan para sahabat juga terjadi ikhtilaf karena ada yang sampai hadis ini ke mereka, ada juga yang tidak. Dan itu menjadi penyebab lahirnya perbedaan pendapat. Apalagi para ulama setelahnya. Kedua, perbedaan memahami illat dari hukum, sebab dari hukum. Contoh, ada hadis Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Ibnu Umar bingung, masih cinta nih ke istrinya, tapi ayahnya menyuruh menceraikan istrinya. Datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ati abaka, taati bapamu, ceraikan, diceraikan. Hadis ini dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga ada dalam bab birrul walidain. Artinya berbuat baik kepada orang tua. Syekh Salim bin Id al-Hilali menyatakan ketika membahas hadis ini dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, fihi dalilun ala wujubi ta'atil ibni lil ab. Di dalam hadis ini terkandung dalil wajibnya seorang anak mentaati perintah bapaknya. Jadi kalau bapaknya menyuruh anaknya menceraikan istri, ceraikan. Di zaman Imam Ahmad ada orang, wahai Imam, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan. Beda ya fatwa Imam Ahmad dengan hadis Nabi, ya enggak? Apa kata orang itu? Orang itu menyatakan, bukankah ketika Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya dan anaknya minta nasihat dari Nabi SAW, Nabi menyatakan taati bapamu, ceraikan. Si horeng tak apa. Ternyata orang itu tahu hadis itu. Imam Ahmad tahu nggak hadis itu? Ya lebih tahu. Mungkin orang itu juga tahu dari Imam Ahmad. Imam Ahmad lebih tahu hadis itu. Tapi kenapa Imam Ahmad berbeda fatwanya dengan isi hadis itu? Makanya ditanya oleh orang itu, bukankah Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya? Ketika Umar menyuruh demikian, kenapa engkau memfatwakan yang bertolak belakang dengan fatwa Nabi, dengan hadis? Apa jawaban Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar atau orang seperti Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti karena ilmu, karena alasan syar'i, karena ilmu dan imannya. Dan Nabi SAW percaya kepada iman dan ilmu Umar, makanya tanpa tabayun, taati bapakmu. Karena Umar menyuruh pasti berdasarkan iman dan ilmu. Adapun bapakmu orang bodoh dan orang fasik, nyuruh menceraikan bukan ilmu dan iman, mungkin sentimen pribadi, mungkin pedah tadi pangdamelkeun cikopi atau yang sejenis itu. Makanya karena hawa nafsu menyuruhnya, tidak syar'i, jangan diceraikan. Kita lihat perbedaan antara isi hadis dengan fatwa Imam Ahmad karena ilat yang berbeda. Ilat itu sebab Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena sebab-sebab yang syar'i, sedangkan orang tadi ayahnya menyuruh
Dia untuk menceraikan istrinya karena sebab-sebab yang berdasarkan hawa nafsu. Beda illat. Akhirlah perbedaan pendapat. Nabi SAW lagi berkumpul sama sahabat, datang orang tua, ya Rasulullah, hal uqabbilu imro'ati wa ana shaim, boleh enggak saya mencium istri saya ketika saya saum? Kata Nabi, boleh. Datang lagi pemuda, ya Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya padahal saya saum? Tidak boleh. Pertanyaan sama, kasusnya sama, jawaban berbeda. Para sahabat kayak aneh, Nabi SAW enggak konsisten. Melihat keanehan sikap para sahabat, lalu beliau menjelaskan, orang tua tadi dia sudah sepuh, sudah tua, syahwatnya sudah 5 watt, sehingga kalau dia mencium istrinya nggak akan kebablasan. Pemuda ini syahwatnya 100 watt, sensitif dia, ya, ditoel sedikit ngagurubung. Sehingga khawatir kalau dibiarkan dia mencium istrinya dalam keadaan saum, kebablasan, batal saumnya, didenda 2 bulan berturut-turut. Makanya tidak boleh. Lihat, karena kondisi, karena ilat yang berbeda, karena sebab yang berbeda, dan banyak lagi yang lainnya, ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan pembahasan ini hari Kamis yang akan datang. Besok kita jumpa juga di sini membahas masalah tauhid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.